Bang. Saya tanya dulu Bang, Abang Muslim? Muslim, saya Muslim. Baik, silakan Bang. Saya Muslim. Tadi sudah mendengar kayaknya ya? Saya sebagian mendengar, hanya 2 orang tadi yang naik. Jadi saya ingin menggarisbawahi terkait judul tadi yang awal, terkait masalah menuhankan Muhammad, biar fokus satu-satu, nggak ngeyayai. Saya ganti dulu background saya sebentar. Silakan. Ini ya, nah ini, ya silakan. Nah, jadi gini, biar fokus, nggak ngeyayai kemana-mana. Oh, jadi posisinya biar satu poin. Karena kalau membahas segala perkara dalam Islam ntar kebanyakan. Jadi malah bercanda kayak si Rashid. Gini, Anda kan menuliskan deskripsi di background Anda, diskusi agama stop menurunkan Muhammad. Saya mendengarkan sebagian apa yang Anda sampaikan tadi, 3 orang naik lah kalau nggak salah. Jadi nggak dari awal. Begini, di dalam Islam ada tabaruk. Ini ajaran Islam ya. Saya nggak akan mencerca ajaran Anda, agama Anda, enggak. Saya nggak tahu syariat agama Anda seperti apa, nggak tahu. Saya nggak tahu isi Injil seperti apa, saya nggak tahu. Cuman karena Anda stop menuhankan Muhammad, kebetulan saya scroll TikTok, saya ingin hanya bahas ini saja. Begini, pertama, di dalam Islam ada tabaruk. Tabaruk itu ngalap berkah, bukan menuhankan. Antara tabaruk ada wusul, ada tawasul. Ini yang harus dipahami. Wusul itu langsung kepada Allah, itu dilakukan oleh umat Islam. Dan ada juga tabaruk. Tabaruk itu ngalap berkah, seperti sholawat kepada baginda Nabi, lalu ilah hadrati misalnya kepada para nabi, para waliyun min auliyaillah, kepada ulama, dan juga kepada guru-guru. Bahkan bisa tawasul terhadap perbuatan baik kita. Jadi ketika Anda melihat, misalnya ada, tadi kan Anda mencontohkan ceramah sebagian orang tuh, saya lihat tuh, ada Habib Fikri, saya lihat di sana, ada Habib Bahar. Pertama, hadis terkait masalah ada sahabat yang meminum air kencing, itu ada ikhtilaf di kalangan ulama. Jadi hadis ini ada yang maudu, ada yang doib, ada yang soheh. Itu harus dirinci dulu semuanya. Nah, terkait masalah tabaruk secara umum, ada memang para sahabat yang tabaruk terhadap darah bekas bekamnya baginda Nabi, poter Protestan dan juga yang lainnya. Jadi ini harus dipahami dulu. Jadi nggak bisa Anda misalnya melihat ada tingkah laku di kalangan umat Islam, atau juga disampaikan oleh sebagian penceramah di kalangan umat Islam, dijadikan rujukan utama sebagai landasan bahwa itu adalah sesuatu yang pasti. Gitu. Di dalam Islam ini ada 12 ilmu agama. Ketika Anda menyampaikan bahasa Quran dan yang lainnya, Quran aja harus paham asbab nuzul. Makanya kalau kalangan kami Islam yang ahlu sunnah wal jamaah di pesantren, ketika ngaji tafsir, enggak dari tafsiran Quran model-model kayak gini. Ini kan hanya sederhananya saja. Ada tafsir Munir kita ngaji, ada tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir. Ketika turun misalnya satu ayat yang dibaca, itu asbab nuzulnya seperti apa, jadi enggak tahu. Nah, simpulnya yang ingin saya sampaikan secara spesifik, garis besarnya, singkatnya, biar nggak kelamaan, terkait masalah ada katakanlah misalnya tabaruk, yang saya tahu yang sudah jelas soheh. Ketika ada sahabat misalnya meminum darah bekas bekamnya baginda Nabi Muhammad SAW, ya itu ada. Lalu ada yang tabaruk pakaian, jubah, ada yang bilangnya jaket, jubahnya baginda Nabi lalu dipakai, diminta tabaruk ngalap berkah. Bahkan boro-boro kepada baginda Nabi, kepada ulama pun itu diperbolehkan. Itu namanya tawasul, bentuk tabaruk. Jadi bukan menuhankan. Seperti begini contoh di Islam ya, ahlu sunnah wal jamaah. Contoh, kita misalnya sakit kepala, kita beli obat ke warung. Itu kalau tertib antara apa yang keluar dari lisan, di pikiran dan juga hati harus sinkron. Begini, saya tadi sakit kepala nih, alhamdulillah saya nyariat beli obat anu, saya nggak sebut merek ya, misalnya beli obat anu, alhamdulillah syariatnya obat ini yang menyembuhkan, hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Itu antara usul dan tawasul, bukan berarti menuhankan obatnya. Karena dalam Islam ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh menganggap ada sesuatu pun yang memberikan manfaat kecuali Allah, kecuali hanya pelantara. Seperti itu, bukan menuhankan. Ya, silakan. Baik, tadi sudah kita kasih kesempatan Muslim ya, kita tunjukkan bahwa di sini Muslim itu dikasih karpet merah ya, dikasih karpet merah, dikasih kursi panggung ya, kesempatan untuk
mengklarifikasi atau untuk menjawab syubhat-syubhat yang kita berikan. Jadi ini mohon maaf, beribu maaf nih sebelumnya Abang Raden Syiar Langit. Pertama-tama sekali, kita ini terkesan seperti melakukan debat kusir karena umat muslim itu tidak tahu apa menuhankan. Itu masalahnya. Termasuk Anda, mohon maaf sekali ini. Makanya saya harus mendidik setiap muslim yang datang kemari, ya, saya didik dulu pengertian menuhankan. Apa sih menuhankan itu? Menurut Al-Quran, bukan menurut Anda dan bukan menurut saya. Nggak boleh. Ya, kan? Kalau menurut Anda, menurut saya, nanti jadi jatuh-jatuhnya subjektif. Silahkan. Baik, Jelaskan kita ambil satu ayat di dalam Al-Quran. Kita ambil satu ayat di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-31. Dan At-Taubah dulu aja lah. Silakan At-Taubah, saya mau lihat ininya. Silakan, saya Baik. dengarkan. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 disebutkan begini. Mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Betul? Ya, silakan lanjutkan. Nah, di situ ada narasi menuhankan manusia. Rahib-rahib dan ulama dituhankan. Nah, menurut Muhammad, ini menurut Muhammad nih, dijelaskan kenapa sih kok mereka itu dihukumi sebagai perbuatan menuhankan rabi-rabi dan alim ulamanya. Al-Kisah, ada seseorang bernama Adi ibn Hatim. Ya, Adi ibn Hatim, dia seorang Nasrani. Dia memakai kalung salib dari perak. Datang dia menemui Muhammad. Lalu ramai orang-orang datang. Oh, Adi bin Hatim datang menemui Muhammad. Waktu itu Muhammad sedang membaca surat At-Taubah ayat 31. Mereka menuhankan rahib-rahibnya dan alim ulamanya. Lalu Adi bin Hatim bilang kepada Muhammad, kami tidak menuhankan rahib-rahib kami. Kami tidak menuhankan alim ulama kami. Lalu apa kata Muhammad? Kamu menjadikan mereka sebagai Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara mentaati mereka tanpa batas-batas lagi. Misalnya, mereka mengharamkan yang halal, kamu ikuti. Mereka mengharamkan yang halal atau sebaliknya, menghalalkan yang haram, kamu turuti. Yang demikian itulah ibadah kamu kepada rahib-rahib dan alim ulama kamu. Ini menurut penjelasan Muhammad, biar kita tahu. Bukan berarti bahwa mereka itu percaya bahwa alim ulama itu sang pencipta alam semesta. Bukan berarti seperti itu. Ya, dengan cara mentaati bersamaan dengan khinzir atau babi tidak boleh dikonsumsi dalam Al-Quran. Mau sampai jungkir balik pun di dalam Al-Quran dikatakan darah tidak boleh dikonsumsi. Tetapi apa yang terjadi kepada para pengikut Muhammad, kepada Abdullah bin Zubair, ketika dia meminum darah Muhammad, diminumnya darah Muhammad itu, apa kata Muhammad? Karena darahmu telah bercampur dengan darah saya, maka haram tubuhmu disentuh oleh api neraka. Apakah Muhammad memarahi orang yang meminum darahnya? Ya kan? Jadi kalau kita pakai standarnya Muhammad, kita pakai hukumnya Muhammad, sebenarnya pengikut Muhammad itu udah menuhankan dia dengan cara dia lebih lebih patuh kepada hawa nafsunya dengan cara meminum darahnya Muhammad ketimbang kepada Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian menuhankan yang kedua itu juga tertulis di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23. Di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23 tertulis, mereka, ya, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ada orang yang menuhankan hawa nafsu menurut Al-Quran. Apakah menuhankan hawa nafsu itu gini? Wahai hawa nafsu, berikanlah kepada... Kan nggak ada. Makanya pengertian menuhankan ini apa? Sesuai Al-Quran itu. Nah, menuhankan hawa nafsu adalah bagaimana Anda menaklukkan diri Anda terhadap hawa nafsu. Sehingga Anda mengikuti hawa nafsu itu. Taat, patuh, tunduk, takluk.
dikuasai oleh hawa nafsu itu. Ketika seseorang dikontrol oleh hawa nafsunya, dia melakukan keinginan-keinginan hawa nafsunya, artinya dia telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilahnya yang menguasai dia. Nah sekarang apa yang terjadi kepada umat muslim? Siapa yang menguasai umat muslim? Siapa yang membuat umat muslim bergerak? Siapa yang mengontrol umat muslim? Muhammad. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak Muhammad? Siapakah yang membuat muslim pagi-pagi pergi kumur-kumur, lalu begini dan begini? Siapa yang membuat umat muslim seperti itu? Siapa yang membuat umat muslim masuk kamar mandi pakai kaki kiri? Siapa yang membuat umat muslim panjang jenggotnya? Siapa yang membuat muslim celananya cingkrang? Siapa yang membuat umat muslim pergi ke Arab menciumi batu? Semua adalah Muhammad. Udah. Makanya saya bilang kalian telah mengilahkan Muhammad itu. Sudah. Baik, silakan tanggapannya. Silakan. Saya sudah menjelaskan dari tadi antara wusul dan tawasul. Lalu Anda tambahin terkait masalah ayat-ayat yang tadi Anda sebutkan. Begini, di dalam syariat Islam jangan samakan dengan logika Anda dan ajaran agama Anda dong. Pertama, di dalam ajaran kami baginda Nabi Muhammad SAW itu dispesialkan beda. Segalanya suci yang ada di badannya. Anda kalau mau nggak nganggap suci, ya itu hak Anda. Wong agamanya juga beda. Itu pertama. Saya nggak berani bahas-bahas tentang syariat agama Anda ya. Saya nggak tahu isi Injil seperti apa. Nggak. Tapi ketika Anda dengan narasi seperti itu, saya sebagai umat Muslim merasa tersinggung seperti itu. Saya nggak bakal menghina-hina agama Anda. Saya tidak diajarkan oleh guru saya untuk menghina agama lain. Silakan. Agama Anda, agama saya, agama saya. Itu pertama. Ya, begini, nggak bisa Anda memaksakan apa yang ada dalam pola pikir Anda lalu menafsirkan Al-Quran dengan serampangan, lalu dipaksakan dengan logika Anda. Pertama, di dalam syariat ajaran kami, Nabi Muhammad statusnya ya manusia biasa, karena di sana bentuk tubuh, fisik dan yang lainnya adalah seperti itu, seperti manusia. Bahkan kalau saya harus baca kitab Sirrul Asrar, entarnya jadi kepanjangan, semua alam semesta beserta isinya berasal dari Nur Muhammad. Bahkan sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah menciptakan Nur Muhammad dulu. Gitu. Saking kalau saya jelaskan terlalu panjang, ntar jadi ngeyayai kemana-mana. Saya nggak suka debat ngeyayai terlalu jauh, nggak fokus dari masalah. Itu pertama. Jadi begini. Sebagaimanapun saya misalnya menjelaskan terkait masalah menuhankan, itu kan menurut Anda deskripsi Anda penjelasan Anda terkait masalah menuhankan Muhammad. Bagi kami menuhankan itu, pemahaman menuhankan adalah nafi isbat. Anda paham kan nafi isbat? Itu menuhankan, mau ke nafsu, mau ke Nabi Muhammad, mau ke apapun itu di luar Allah. Itu rukunnya nafi isbat. Rukunnya, entarnya orang kalau sudah paham ke sana, dia harus sampai dulu ke kaidah idrakun jazimun, idrakun jazimun bihaitsul yaqum ma'utaradun wa fi kulli wasyin asun andalili. Ketika sudah sampai di sana, nyampe ke pahamannya. Lalu kaidah yang keduanya masuk ke ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarah. Jadi posisinya antaranya nyampe. Dan sebagai saya bukan memaksakan apa yang saya jelaskan kepada Anda. Enggak, silahkan agama Anda. Gitu. Tapi kalau Anda bahas-bahas syariat agama orang lain, yaitu agama Islam, lalu Anda serampangan menafsirkannya, terserah. Kalau Anda takutnya nanti membalikan, kan orang-orang Islam juga ada katanya, misalnya seperti siapa Juma dan yang lain, silahkan. Anda fokus ke orangnya. Cuman kalau saran saya ini diterima syukur enggak juga nggak masalah ya, itu hak Anda. Saya misalnya kalau jadi Anda, terus misalnya Anda katakanlah ini mah misal walau alam, saya nggak tahu motivasi Anda seperti apa dengan bikin konten seperti ini. Anda misalnya merasa tidak enak karena banyak juga orang Islam yang katakan ngocek-ngocek agama lain seperti agama Anda. Anda fokus ke orangnya. Enggak semua ya, orang mereka masalahnya tidak berani. Ya, siapa? Si Juma nggak berani masalahnya. Iya, ini ketakutan dia. Saya juga nggak kenal sama Juma, nggak kenal. Saya cuma tahu aja Juma suka bahas-bahas konten agama orang lain. Di dalam enggak, bagi agama kami ya seperti Yesus alias Nabi Isa alaihissalam, bagi kami Nabi, bagi kalian Tuhan, ya silahkan. Udah nggak perlu ada yang diperdebatkan. Ketika kembali lagi kepada pembahasan masalah makna dari menuhankan itu nafi isbat bang, nafi isbat. Jadi entarnya ada konteks mana tawasul dan mana wusul. Kalau dalam urusan tawasul dianggap wusul, lalu menganggap ada kekuatan lain selain kekuatan Allah dan menganggap bahwasannya ada kehendak lain selain kehendak Allah, itu musyrik jelas. Bahkan walaupun itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pemahaman Anda tentang menuhankan itu silakan Anda pertahankan, Anda yakin sebenarnya, monggo, saya nggak maksa. Nah, menurut Islam yang namanya menuhankan itu ada nafi isbatnya dipakai, itu rukunnya. Menafikan segala sesuatu, lalu mengisbatkan kepada satu hal.
Gitu, jadi nggak bisa. Itu menurut Anda seperti ini, seperti lalu masalah tadi darah. Di dalam syariat agama Islam, darah benar, darah di dalam Islam, di dalam syariat agama Islam, dalam fikih mufakat madhabul arba'ah dari mulai Imam Abu Hanifah, wa Imam Maliki, wa Imam Syafi'i, wa Imam Ahmad bin Hambali, darah diharamkan. Kalau ngobrolin baginda Nabi nggak bisa disamakan. Itu menurut syariat kami. Jadi lalu ketika ada perintahan kata Anda tadi masalah masuk ke WC, masalah masuk kaki kiri, itu syariat Nabi. Dan segala yang bentuknya syariat agama yang keluar dari mulutnya baginda Nabi, apakah itu konteksnya wajib ataupun sunnah, itu semuanya tidak lepas dari konteks perintahan Allah. Lalu jika saya jelaskan semuanya wahyu. Bahkan ada yang di luar Quran. Anda pernah baca nggak hadis qudsi? Hadis qudsi adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah di luar melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Islam ini luas, Bang. Nah, ini dalam syariat agama Islam seperti itu. Jadi baik, maksud saya tanggapi ya. Sebentar, maksud saya begini. Jadi Anda agama Kristen pasti punya syariat, punya aturan di dalam agama Kristen. Ini yang boleh, ini yang tidak, ini seperti ini itu di Kristen pasti mungkin seperti itu. Dan termasuk di agama lain. Silahkan, itu hak Anda. Tapi ketika Anda bahas-bahas masalah syariat agama, dan itu agamanya agama Islam, sedangkan Anda agamanya bukan Islam, lalu Anda menafsirkannya serampangan, membaca tafsir Quran dari model kayak gini nih, saya mau bawa tafsir Jalalainnya. Nggak bisa, harus baca asbabun nuzul segalanya. Nggak bisa. Bahkan bagi kami umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, diharamkan menafsirkan Al-Quran tanpa langsung mengkaji hasil dari ulama-ulama ahli tafsir yang sudah dimufakati oleh para ulama. Jadi itu, jadi Anda nggak perlu protes. Itu dalam syariat Islam seperti itu. Saya pun nggak bakal protes syariat agama Anda seperti apa, enggak, karena saya nggak tahu, nggak berani. Silahkan, seperti itu. Baik, sudah bisa ditanggapi, Bang? Silahkan. Baik, terima kasih ya. Kita kasih tepuk tangan dulu kepada Abah Raden Syahran. Ya, pertama saya tanggapi satu persatu tadi ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa kalau kita bikin definisi sendiri, itu nanti jatuh-jatuhnya debat kusir. Maaf, definisi siapa? Maaf sedikit saya nggak bikin definisi sendiri. Itu menurut Quran masalah. Bukan menurut Al-Quran. Gini Bang, saya tanggapi. Menurut Al-Quran, adakah darahnya Muhammad boleh diminum? Di dalam hadis ada. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran. Gitu. Nih, Islam itu aturannya Quran, hadis, ijma sama qiyas. Di ayat berapa? Di Quran doang. Di Quran surat berapa? Di luar Quran ini ada hadis qudsi. Sebentar, Abah. Di Quran surat berapa bahwa dasar-dasar Islam itu adalah Quran, hadis, kitab fikih, karangan ulama, di mana? Begini. Saya katakan tadi, dasar hukum syariat agama Islam itu betul, maksudnya itu dasarnya di mana itu? Di Quran mana? Kan saya tadi katakan bukan hanya Quran patokannya hadis qudsi, tahu hadis qudsi? Bukan Quran yang bilang begitu kan? Hadis qudsi itu dauhan Allah. Hati-hati. Nah, baik, saya tanggapi dulu, Bang. Karena waktu saya nih, tadi kan Abang bicara saya diam, ya kan? Biar gantian gini, Bang. Ya, jadi inilah yang saya bilang bahwa mereka ini memang menuhankan Muhammad, bahkan lebih daripada itu, bahkan menuhankan para ulama juga. Gini. Menurut Al-Quran, janganlah kamu mengkonsumsi darah. Nggak boleh. Hewan yang dicekik nggak boleh. Khinzir, babi nggak boleh. Nggak ada di situ kecuali babinya si fulan. Nggak ada. Tidak ada di situ ilah kecuali ini, nggak ada. Saya nggak ada sama sekali. Tapi saya paham Anda matoknya ke Quran doang dari tadi. Justru begini, Bang. Justru begini. Al-Quran itu mengatakan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Betul? Iya, betul. Kenapa yang Anda pakai kitab di luar Al-Quran? Ada hadis qudsi apa? Makanya ini akibat umat muslim menuhankan yang lain, maka mereka menganggap wahyu-wahyu di luar yang lain. Hadis qudsi itu wahyu Allah. Di mana ayat Quran yang mengatakan bahwa hadis qudsi itu wahyu Allah? Ya Allah ya Rabbi, hadis qudsi itu wahyu Allah. Iya, itu perkataan di luar Al-Quran, betul? Quran itu dawuh Allah yang sampai kepada baginda Nabi. Begini, Abah, begini. Perkataan bahwa begini, Bah, dengar Abah, dengar Abang Raden. Begini, Bang Raden, gantian dulu, tadi kan waktu saya. Gimana nih? Begini, Bang Raden. Bahwa hadits qudsi itu wahyu, ya kan? Perkataan ulama ini, imam mazhab ini, itu kan semua di luar Al-Quran, betul? Hadis qudsi jangan disamakan sama perkataan ulama, beda. Enggak, maksud saya yang bilang hadits qudsi itu wahyu siapa?
Nanti ente bisa bilang gini lagi, Bang. Yang bilang ini Quran wahyu Allah siapa? Al-Quran itu sendiri yang mengatakan, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Iya, nanti kalau bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Bagaimana kalau dibalikin, nanti bisa saja ada orang yang ngomong bahwa kata Muhammad bahwa Quran dawuh Allah, ntar dibilang bohong, gimana? Bukan begitu, maksud saya begini, sebelum kita melebar kemana-mana. Iya, makanya. Begini loh Bang, yang menjadi masalah tuh begini. Quran doang. Begini Bang, yang jadi masalah tuh begini. Quran bilang bahwa Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu, betul? Petunjuk. Tapi yang dilakukan Muslim apa? Oh bukan Quran petunjuk, bukan Quran kitab menjelaskan. Malah mereka merujuk kepada kitab karangan A, kitab karangan B, kitab karangan C. Akibatnya apa? Akibatnya memang boleh meminum darah manusia. Namanya siapa? Namanya Muhammad. Dibilang, oh itu spesial, beda. Kalau darah Muhammad beda. Nggak ada dalam Quran itu, jangan kalian minum darah kecuali darah Muhammad. Nggak ada. Iya. Nah itu pertama. Sebentar, saya tangkapi dulu satu persatu. Satu. Anda matoknya ke Quran doang. Itu doang. Jadi tidak cukup. Jadi tidak cukup Al-Quran bagi seorang Muslim. Pokok gini. Sebentar Pak, pertanyaan saya simpel. Apakah tidak cukup bagi seorang Muslim Al-Quran memberi petunjuk? Bukan. Pertanyaan Anda kalau saya jawab, berarti saya menafikan yang lain. Berat. Jadi gini, kalau pertanyaan Anda saya jawab, saya paham. Pertanyaan Anda apakah nggak cukup Quran sebagai petunjuk warisan? Kalau saya menjawab iya atau tidak, saya menafikan yang lain. Udahlah, misalnya hadis qudsi. Saya kembali lagi kepada yang tadi. Itu dawuhan Allah sama. Gimana? Bang, pertanyaan saya simpel aja loh, Bang Raden Syiar Langit. Apakah misal nih, misal nih, ini heboh ini kalau sampai kejadian. Misal saya masuk Islam, oke? Saya jadikan Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk saya. Apakah saya akan tersesat? Tidak. Oke, kalau Anda sudah tidak tersesat, sudah benar dengan Al-Quran, kenapa Anda cari kitab yang lain? Di dalam Quran juga disampaikan, ikutilah Muhammad sebagai Rasulku. Oke, di dalam Al-Quran disuruh mengikuti Muhammad, betul? Iya, karena Muhammad menyuruh apa? Allah. Muhammad menyuruh apa? Banyak. Perintah-perintah yang berkaitan dengan sunnah. Di dalam Al-Quran Muhammad menyuruh untuk mematuhi firman Allah, betul? Betul. Sekarang yang firman Allah yang mana? Firman Allah di dalam Quran yang 1440 ayat, dan juga hadis qudsi firman Allah. Di mana? Yang bilang hadis qudsi firman Allah siapa? Nabi Muhammad. Iya, tapi itu perkataan-perkataan di luar Al-Quran. Ya makanya di sini titik temunya dari tadi juga saya. Nah makanya yang saya maksudkan begini loh, Tadi, oke lah, saya terima semua omonganmu. Tapi kalau kita turutin pun ke sini, nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti kalian bilang, oh itu hadis doif, itu perkataan doif. Jadi serba salah. Diturutin salah, nggak diturutin salah. Pertama saya turutin. Misalnya nih, kalau kalian harus merujuk kepada hadis, ya, merujuk kepada hadis qudsi, merujuk kepada gini. Ada satu perkataan Muhammad bilang begini, kalau ada lalat masuk gelas, ya kan, maka lalat itu harus dicelupin ke dalam, betul? Ya. Lalu diminum, betul? Maksudnya kalau dicelupin semuanya nggak bakal jadi penyakit gitu. Iya, artinya kalau ada lalat masuk, maka kalau dicelupin ke dalam itu malah tawar gitu loh, artinya ya, karena ada di sayap. Sebentar, di sayap lalat itu satu racun, satu penawar, betul? Ya. Nah, Anda percaya itu perkataan Muhammad? Saya cari, saya gini, mohon maaf, saya harus cari hadisnya. Kan kita turutin kemauan mereka, kita udah turutin. Oke lah, hadis qudsi itu wahyu. Oke lah, hadis-hadis itu wahyu. Kita anggaplah, kita turutin dia. Tapi dipalsu-palsukan juga sama mereka nanti. Masalahnya begitu loh, serba salah, Bang. Ke Quran doang dianggap tidak cukup Al-Quran, harus ke hadis. Oke, diturutin hadis. Oh enggak, itu enggak benar. Gimana sih? Jadi maunya gimana, Bang? Begini. Makanya kenapa ada hadis yang doib, yang maudu, hadis yang lemah. Kenapa di dalam Islam tolakul ilmi paridotun, makanya wajib cari ilmu. Oke, berarti yang bikin rugi berarti palsu. Maksudnya begini, mohon maaf. Maksud saya begini.
kenapa ada hadis yang palsu dan yang lainnya? Yang namanya pemalsuan, orang berdusta atas nama Allah, orang berdusta atas nama Nabi Muhammad, ya ada aja bang. Kenapa kita di pesantren ngaji kalau hadis apal sama perawi-perawinya, biar tahu mana yang hadis sahih dan tidak, siapa mu'alifnya. Itu setahu saya nih bang ya, diwajibkan untuk mencari ilmu itu seperti itu. Oke, tapi setahu saya nih, setahu saya nih, sedikit, saya aja merasa nggak menguasai ajaran Islam secara kafah keseluruhan. Ya makanya saya sedang mengajari nih, karena saya udah 13 tahun pelajari agama Islam. Oh 13 tahun? 13 tahun saya mendalami agama Islam. Coba maaf, saya sedikit saja. Saya mau tahu aja sedikit saja. Kalau Anda mempelajari masalah Islam 13 tahun, saya mau tahu 12 pan ilmu agama yang diwajibkan dicari, pan apa aja? Itu ajaran ulama, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu. Nggak ada dalam Quran. 12 di Quran surat berapa bang? Anda patokannya Quran terus dari tadi. Makanya saya bilang yang saya pelajari agama Islam, bukan agamanya ulama. Makanya saya bilang umat muslim tidak lagi bisa membedakan mana Quran, mana perkataan ulama. Gini bang, saya tanggapi dulu sedikit. Gini bang, saya tanggapi sedikit nih. Sedikit nih bang, betul tidak? Oke, saya sedikit nih bang. Tadi Anda bilang minimal ente sudah bisa memahami 1000 bait alfiah. Coba saya dengar. Nah, ini ditambah lagi kan 1000. Di mana lagi? Itu ayat berapa bang? Kita fokus Quran. Saya mau nanya kepada Anda. Sebentar. Huruf IFA ada berapa? Waduh, nampaknya dia sudah mulai emosi. Ente baca Quran. Ente Quran. Oke, kita fokus Quran. Tenang, tahan diri. Ini ujian. Tahan diri. Kita fokus Quran ya. Fokus Quran negara ini. Tenang, tahan diri. Sebentar, tahan diri. Saya mau nanya Quran Raden Syiar Langit, tenang, tahan diri. Nanya Quran saya sama ente. Hukum tajwid tahan diri dulu, tenang. Dasar anak SD. Sudah bisa tenang. Sudah bisa tenang. Huruf IFA ada berapa? Sudah bisa tenang belum? Huruf IFA ada berapa? Sudah tenang belum? Huruf IFA ada berapa? Sudah tenang belum? Belajar 13 tahun Islam huruf IFA ada berapa? Sudah tenang, sudah bisa saya jawab. jawab. Bukan hadis. Sudah bisa saya jawab. Baca Quran. Sudah bisa saya jawab belum? Ya kan? Huruf IFA ada berapa? Saya tanggapi dulu satu dari yang tadi. Huruf IFA satu dulu. Nah, kan diajak ke hadis, lari ke Quran. Diajak ke Quran, nanti lari lagi. Mereka ini kayak gini terus loh. Tadi saya bilang, ayo kita fokus ke Quran, lari ke hadis. Sekarang kita ke hadis, lari ke Quran. Saya dari tadi juga ngomong fokus ke Quran. Nah, tadi Anda bilang hadis itu harus kita kaji. Harus kita kaji apakah dia perawinya, matanya dan lain sebagainya. Itu tadi Anda katakan. Padahal tertulis loh di situ Sahih Muslim. Quran. Sahih Muslim betul nggak? Enggak ke hadis, enggak Quran. Namanya sudah Sahih Muslim tapi dipalsu-palsukan. Sahih Bukhari tapi dipalsu-palsukan. Ada berapa? Bagaimana mungkin Sahih Muslim Anda palsu-palsukan? Gimana sih? 13 tahun belajar Quran. Katanya Sahih. 13 tahun belajar Quran. Tapi palsu. 13 tahun belajar Quran. Makanya saya udah marah-marah dia saudara sudah keluar kan, sifat aslinya sudah keluar kan, sebentar lagi kesetanan. Sebentar lagi kesetanan, kesurupan. Kesurupan. Huruf IPA ada berapa goblok? Goblok, huruf IPA yang seberapa? Kesetanan. Kesetanan. Dia kesetanannya. Huruf IPA ada berapa sih? Kumaha. Dia orang mana? Kesetanan. Dia kesetanan mana? Kumaha sih? Yo, Bir. Jangan kesetanan begitu. Saya mau nanya ke siapa? Ya 13 tahun saya baca Quran. 13 tahun belajar Quran. Yang saya pelajari Quran. Iya, Quran. Di dalam Quran nggak ada huruf ini ada apaan, nggak ada itu. Ngarang bebas aja. Saya nanya huruf. Tidak ada di dalam Quran. Diperintahkan apa? Apa diperintahkan Al-Quran? Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu. Jangan kesetanan, sudah ada. Kesetanan, nanya Quran. Jangan kesetanan seperti itu. Saya mau ngetes baca Quran ente. Saya coba dengar baca Quran ente. Makanya aku bilang kan mereka ini lomba baca Quran. Mereka ini lomba baca Quran. Jangan dulu ke tafsir aturan di dalam Islam. Dulu juga saya begitu, saya sudah cerita
Akan berkali-kali. Baca Quran dulu. Ketika saya pertama kali belajar Al-Quran, saya ketemu dengan guru, dengan ustaz, ya kan, disuruh baca. Qul huwallahu ahad. Tapi saya baca huwallahu ahad. Oh, tidak seperti itu bacaannya. Bacaan yang benar, qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Harus jadi yang mereka pelajari itu. Aturannya seperti itu, yang dipelajari cara baca huruf hijaiyah, bukan cara memahami isi Al-Quran. Memahami isi Al-Quran itu cara baca dulu. Mau gimana paham? Untuk apa orang Indonesia? Jadi salah. Kita Indonesia. Ada panjang pendeknya. Jadi kita orang Indonesia harus merujuk kepada bahasa yang bisa kita mengerti. Makasih Kak Veto, makasih. Oh, siapa? Coba ayat. Begitu. Baca kusia ayat hiji Al-Anfal. Baca sok buka tafsir. Lomba baca aja, jangan baca apa bacaannya baca. Sudah ku bilang mereka ini kalau baca Quran lomba baca huruf Arab. 13 tahun baca Quran 13 Apakah tahun. mereka tahu artinya? Nehi. Bahkan assalamualaikum aja banyak muslim yang tahu artinya. Coba tanya muslim, apa arti assalamualaikum? Permisi. Arti assalamualaikum aja nggak tahu, banyak orang Islam nggak tahu arti assalamualaikum. Artinya katanya permisi. Gitu. Makanya saya bilang, ya Raden Syiar Langit. Saya bilang, kalau kamu mau belajar Al-Quran, ujung-ujungnya baca terjemahan. Artinya, bukan lomba-lomba baca indah. Belajar tafsirnya. Belum belajar tafsir, ente harus belajar ilmu nahwu sorof. Sekarang kamu saya suruh tebak aja ya. Saya suruh kamu tebak ini surat apa? Enggak benar. Saya kasih kamu tebak ini surat apa ya? Biar enak nih. Benar. Dalam baca Al-Quran itu memanai Al-Quran, pertama baca Quran dulu yang benar. Nggak ada seperti itu, karangan bebas itu juga ada. Salah panjang pendek saja nanti nggak benar maknanya. Kan bahasa Arab orang kita artinya. Seperti itu 13 tahun belajar Islam dari mana? Setan. Setan ya. Kesetanan. Bagi orang mana lu? Hah? Panggil Jaing langsung. Ketemu di darat. Kesetanan dia. Itu dasar kafir harbi. Siap kafir. Bentar lagi mau jadi teroris nih. Mau jadi teroris. Oh, jadi mau anak setan. Sebentar. Saya suruh kamu menjawab. Saya suruh kamu apa namanya? Menebak ini surat apa ya? Belajar baca Quran itu belajar dulu baca Quran. Saya akan bacakan, saya akan putarkan video. Baca muskilatnya, yang paham, lalu apa? Baik, nggak apa-apa, kita turuti. Setelah beres, kita turuti, saudara-saudara. Kita turuti. Mana tafsirnya? Ente harus belajar dulu nahwu sorofnya, ilmu bacanya. Oh iya, nggak apa-apa. Itu seperti itu. Untuk hungkul siapa kaprot aing. Sebentar ya. Sebentar ulah sok hungkul sia. Itu ngahuntu sia ngahina nabi kayak aing ge teu ngahina agama sia bae. Di mana menghinanya? Ini surat apa? Surat apa ini? Surat apa? Iya. Surat apa ini? Apa nama sebutkan bakal Quran teh loba. Surat sebentar. Sia baca. Nih. Dengar. Ente baca Quran. Dengar. Coba saya ngetes satu ayat saja silakan terserah gitunya sok baca ku ente ku sia. Baca Quran ku sia sing bener. Baca Quran gitunya. Iya, sok baca itu sing bener. Gitu. Ya. Masa Quran 13 tahun belajar Al-Quran. Coba itu surat apa? Belajar Al-Quran. Surat apa? 13 tahun belajar Al-Quran. Satu kali lagi ya. Ini surat apa? Dengar dulu. Dengar. Ini surat apa ini? Ditanya urusan baju dia siapa nyaho. Sia dititah maca Quran tiap hari ku aing. Coba. Ditanya surat apa? Babal surat Quran teh panjang loba. Aing lain hafid Quran. Itu surat yang satu teh ku aing dibaca. Gitunya. Dia nyaho teh maca Quran bisa. Hah? Aku terus menghina baginda Nabi. Kayaknya teh ya dengekeun tuh sia. Dia bisa baca lain. Coba, apa itu? Bukan suruh nyetel handphone, suruh baca. Itu. Baca tuh sia. Tiada sanggup dia saudara. Tiada sanggup dia mana? Raden Syiar Langit, tiada sanggup. Dia sanggup sih ya macaku nyebutkan surat huruf. Dia sanggup menjawabnya. Huruf tapi siapa sanggup? Dia ada sanggup. Itu sanggup. Dia ada sanggup. Lu nggak mampu. Mampu atau tidak? Mampu atau tidak? Nggak mampu nggak tidak ente. Dia sangat mampu. Sangat mampu. Buat apa kita nggak lomba-lomba baca? Kita lomba memahami isinya. Memahami isi Quran kemana?
mau bagaimana Loh, memahami isi Al-Quran baca aja Pak Becus. sekarang yang penting bagi kita apa? Isinya atau lomba baca hurufnya? Apa gitu-gitu? Isinya harus paham baca Quran. Mau bagaimana Ya sudahlah, gimana intinya karena memang mereka sudah terdoktrin, teman. Mereka ini apa? Mereka didoktrin bahwa apa? Membaca Al-Quran dapat amal. Jadi seperti ini si Raden Siar Langit ini, dia baca Quran bukan mau paham isinya, bukan mau paham isinya. Dia membaca Al-Quran dengan tujuan biar dapat amal, bukan mau tahu isinya. Makanya tadi ketika saya katakan di dalam Al-Quran dilarang minum darah, kata dia, oh boleh, darah Muhammad boleh. Makanya saya bilang, dan kamu adalah orang-orang yang menambah-nambahi Al-Quran dengan mengatakan boleh meminum darah. 13 tahun baca Quran. Ya kan? Baca Quran 13 tahun baca Quran Becus. Tiada sambung dan tiada makhluk ya. Oke, baik. Cukup ya. KTP yang ngebelajar yang nggak ngaji mungkin ketipu. Baik, sekarang saya turunkan dulu siar langit. Nanti ambil air minum dulu ya. Nanti ambil air minum terus minum air dulu ya, biar tenang, biar jinnya kembali dulu ke gua. Oke, kita urusi aja agama itu sendiri. Urusi kukiah. Aduh, berat, memangnya berat ya. Kamu sudah kubilang, ya. Kalau Islam membahas agama orang lain, ya, seperti Zakir Naik, ya kan, dan kawan-kawannya, semangat.